Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan bahas soal penalaran matematika untuk persiapan SNBT tahun 2013. Yuk sama-sama kita bahas soal-soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Pak Karim membeli 3 jenis wafer di sebuah agen penjualan makanan untuk dijual kembali di kantin sekolah Avicenna Cinere. Wafer yang dibeli Pak Karim adalah top coklat, top black in white, dan superstar dengan harga per kotak berturut-turut 20.000, 24.000, dan 9.000. Dan dijual persatuannya dengan harga berturut-turut 1.000, 1.200, dan 1.200. Nah, kita lengkapi dulu ini ya, kotak atau tabel yang sudah disediakan. Kamu perhatikan untuk top coklat, isi per kotaknya, kita lihat di sini, ini 24 tambah 2, berarti totalnya 26. Nah, yang top black and white juga sama ya, 26. Nah, sedangkan superstar, kalau kamu perhatikan nih, terlihat cuma ada 12. Kemudian harga per kotaknya kita tulis di sini, ini 20.000 rupiah, ini 24.000 rupiah, kemudian ini harga per kotaknya 9.000 rupiah. Oke, kemudian kita lanjutkan harga jual satuan. Untuk top coklat itu dijual 1.000 rupiah, sedangkan untuk top black and white dijual ini 1.200 ya. Kemudian superstar juga dijual 1.200. Oke. Nah, kalau kamu perhatikan di sini sekarang kita diminta untuk menuliskan keuntungannya ya. Nah, kamu perhatikan di sini kalau kita lihat ini keuntungannya untuk top coklat kan harga per kotaknya itu 20.000, sedangkan dijual itu 1.000. Berarti kalau kita lihat yang untuk top coklat ini ya, kita singkat TC itu, jadi 26 kali 1.000 itu dikurang 20.000. Ya, ini menghasilkan 6.000 ya. Berarti sini kita tulis keuntungannya dalam rupiah itu 6.000. Sekarang yang top black in white, kita tulis di sini. Ya, kita ganti warna dulu. Top black in white, ini 26 dikali 1.200 dikurang 24.000. Nah, ini menghasilkan 7.200. Nah, ini keuntungannya dia 7.200. Nah, sedangkan untuk superstar, nah ini superstar, itu kita perhatikan, nah, satu kotak 12, kita kalikan dengan 1.200, dikurang 9.000. Nah, ini menghasilkan 5.400. Berarti sini keuntungannya 5.400. Oke, nah sekarang kita lanjutkan keuntungan dalam persen. Nah, yang pertama untuk top coklat, kalau kita buat dalam persentase di sini ya, kita ubah, ini nulisnya jadi jangan lupa 6.000 per 20.000 gitu ya, dikali 100%. Nah, ini kita sederhanakan, ini menghasilkan 30% gitu ya. Kemudian untuk ini top black and white, kita cari 7.200 dibagi 24.000 harganya dikali 100%. Nah, ini kalau kita hitung juga sama 30%. Oke, yang terakhir untuk superstar, ini kita cari jadi 5.400 per 9.000 ya, dikali 100%. Ini menghasilkan 60%. Jadi keuntungan untuk superstar 60%. Oke, kita sudah lengkapi tabelnya. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan dengan informasi yang sama, yaitu tentang penjualan wafer oleh Pak Karim. Nah, di sini
kita diminta untuk memberikan tanda centang pada kolom benar atau salah ya, sesuai informasi. Yang pertama, banyaknya wafer dalam setiap kotak adalah sama. Kalau kita perhatikan untuk top coklat ini ada 26 ya. Ini black and white juga 26. Sedangkan untuk superstar ini 12. Berarti pernyataan pertama itu nilainya salah. Centang salah. Oke. Yang kedua, keuntungan wafer jenis superstar paling besar. Nah, kalau tadi kita sudah hitung ya, untuk jenis coklat itu keuntungannya itu adalah 6.000 ya. 6.000. Kemudian untuk black and white itu keuntungannya adalah 7.200. Kemudian ini keuntungannya adalah 5.400. Ini kan dalam rupiah. Tapi kalau kita jadikan persen, ini keuntungannya 30%. Ini juga 30%. Sedangkan yang superstar itu 60%. Berarti yang paling besar keuntungannya adalah superstar. Berarti pernyataan kedua itu bernilai benar. Oke, selanjutnya kita perhatikan pernyataan ketiga. Rata-rata banyak wafer yang dibeli lebih dari 21 buah. Nah, ini kita hitung rata-rata ya. Nah, ini kita cari di sini. Rata-rata itu berarti ini kita jumlahkan semua nih. Ya, 26. Kemudian yang black and white juga 26. Kemudian ditambah dengan superstar itu 12. Nah, ini kita bagi 3 ya. Ini sama dengan 64/3. Sama dengan 21,33. Berarti benar lebih dari 21 buah. Berarti pernyataan ketiga juga bernilai benar. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Masih dengan informasi yang sama, yaitu tentang Pak Karim yang menjual 3 jenis wafer. Di bawah ini pernyataan yang benar. Ini kita boleh memilih lebih dari satu pernyataan ya. Yang pertama, harga jual top coklat paling murah. Nah, kita perhatikan top coklat itu dijual satuannya itu 1.000 ya. Nah, kemudian black and white itu 1.200, superstar juga 1.200. Berarti harga jual top coklat memang yang paling murah, ini yang benar. Oke. Kemudian keuntungan top coklat sama dengan top black and white dalam persen. Nah, kalau kita lihat tadi tabelnya sudah jelas ya. Ini 30%, ini juga 30%. Berarti pernyataan kedua bernilai benar juga. Oke, sekarang pernyataan ketiga. Persentase keuntungan superstar lebih kecil dibandingin dengan top coklat. Nah, tadi sekali lagi ini 30%, ini 30%, sedangkan ini 60%. Berarti pernyataan ketiga itu bernilai salah. Oke. Kemudian keuntungan total Pak Karim terletak antara 19.000 sampai dengan 22.000. Nah, kalau kamu perhatikan di sini kita ketahui bahwa untuk top coklat ini kan keuntungannya 6.000 ya. Nah, 6.000 ini 7.200, sedangkan ini 5.400. Jadi kalau kita cari untungnya itu kita tambahkan 6.000 tambah 7.000 tambah 5.400. Nah, ini kita dapatkan nilainya 18.600. Nah, karena letaknya 19.000 sampai 22.000, maka pernyataan keempat bernilai salah. Oke. Kemudian banyak superstar yang dibeli Pak Karim adalah 18,75% dari seluruh wafer yang ada. Nah, tadi kan banyaknya superstar itu ada 12 ya. Berarti kalau kita cari di sini, ini 12 per totalnya itu tadi ada 64 ya. 64 ini kita kalikan dengan ya 12/64 kali 100%.
Nah, ini kita dapatkan nilainya sama dengan 18,75%. Berarti pernyataan kelima bernilai benar. Oke, sekarang kita perhatikan pernyataan keenam, persentase keuntungan total Pak Karim lebih dari 56%. Nah, tadi kan untungnya itu 18.600 ya. Nah, kemudian harga belinya tadi ini, kalau kita total semua, ya, harga beli itu 20.000 tambah 24.000 tambah 9.000. Ini sama dengan 53.000. Nah, berarti persentasenya tinggal kita tuliskan 18.600 per 53.000, kamu kalikan dengan 100%. Nah, ini kita dapatkan nilainya adalah 35,09%. Berarti pernyataan keenam ini bernilai salah. Ya, jadi kalau kamu perhatikan yang bernilai benar pernyataan 1, 2, kemudian pernyataan 5. Oke. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Jika Nisa akan membeli sepotong wafer, maka peluang terambilnya wafer jenis top black in white ada berapa? Nah, kita perhatikan ya. Yang ini kita tulis dulu ya, jenis wafer yang mau diambil tuh nah, top black white. Itu kan banyaknya ada 26 ya. Berarti ini adalah NA-nya kita anggap. Kejadian yang mau kita harapkan yaitu ada 26. Kemudian banyaknya wafer ya. Banyak wafer itu kita totalkan, ini yang disebut NS yaitu tadi yang coklat ada 26, yang black in white 26 tambah 12 yang superstar. Ini jumlahnya 64. Nah, berarti kalau ditanya peluang terambilnya wafer yang top black in white itu peluang A, rumusnya NA per NS gitu ya. Nah, ini kita tuliskan jadi 26 per 64. Semua kita bagi 2, jadi 13 per 32. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke. Nah, yang terakhir, menurut kalian apa yang harus dilakukan Pak Karim agar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin? Nah, ini jelas. Tadi kalau mau untungnya besar, kamu perhatikan yang top coklat kan keuntungannya 30%. Kemudian top black in white, ya ini keuntungannya 30%. Sedangkan yang superstar, ini keuntungannya 60%. Jadi kalau mau Pak Karim untungnya maksimal, ya dia hanya menjual, ya hanya jual superstar aja, superstar. Itu yang paling mungkin bisa kita simpulkan. Atau ada kesimpulan yang lain, silakan dituliskan. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah pembahasan penalaran matematika untuk persiapan SNBT tahun 2023 telah selesai kita bahas. Kita ketemu lagi untuk membahas soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamsahamnida.